Perkataan Yesus yang lain di Yohanes 14:21, Yesus sendiri yang mengatakan, "Aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya." Jadi apa yang dialami oleh Paulus dari sudut pandang kekristenan itu bukan kedatangan kedua, melainkan penyataan secara pribadi atau secara rohani. Lagian peristiwanya kan juga berbeda. Yang dilihat itu sudah ganti pemain, Gurunda masuk Gurunda. Iya. Sementara gini dulu, saudara. Yesus ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu? Boleh enggak saudara menjawab saya, tanda kedatangan Yesus itu apa saja? Menurut Matius 24. Kilat memancar dari timur ke barat. Nah, selain daripada itu, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Ini jangan percaya. Ya, jangan percaya. Udah selesai. Jadi kalau ada yang mengaku Paulus akhir zaman atau enggak? Kedatangan kedua kan enggak? Tanda Yesus itu tidak ada akhir zaman ataupun bukan akhir zaman. Intinya kalau Yesus datang hari ini, maka yang menjadi akhir zaman hari ini, betul? Baca dulu nih. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Iya, saya tahu. Kelak nanti kedatangan kedua kali. Iya, saya tahu. Kalau Yesus datang hari ini, maka hari ini kiamat. Kalau hari ini datang dia kiamat dong. Oke. Kalau yang datang untuk dunia ya, tapi semua melihat, melihat. Oke. Kalau dia datang 2000 tahun yang lalu, kapan kiamat? Itu belum kiamat kedatangannya. Enggak, saya tanya, kalau Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu, kapan kiamat? Ya belum kan. Loh, tanda-tandanya belum. Enggak, maksud saya kalau Yesus dia datang dengan tanda itu 2000 tahun yang lalu, kejadian kiamatnya itu kapan? Ya waktu itu toh. Nah, sekarang tanda itu ada nggak datang 2000 tahun yang lalu? Belum ada. Nah, berarti yang datang siapa? Ya itu secara secara apa? Secara garambang. Kedatangan akhir pribadi. Lah, kalau dia datang, saudara, kalau dia yang datang 2000 tahun yang lalu, maka 2000 tahun yang lalu lah akhir zaman itu. Tapi karena dia bukan dia yang datang 2000 tahun yang lalu, maka tidak bisa disebut 2000 tahun yang lalu itu akhir zaman. Karena belum datang, bukan dia yang datang. Kata Yesus, tanda kedatanganku ya akhir zaman. Kalau aku datang 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun lalu itulah akhir zaman. Tapi karena bukan aku yang datang 2000 tahun yang lalu, maka belum akhir zaman itu. Jadi yang datang selain daripada aku yang datang membawa tanda akhir zaman, itu bukan aku, jangan kamu percaya. Oke, mungkin sedikit ada yang kurang Bang Suma. Jadi silakan. Kalau orang Kristen begini, kita percaya ada kedatangan kedua, ada menyatakan diri. Menyatakan diri ini misalnya nih, Yesus yang mengatakan aku akan mengasihi dia dan menyatakan diri kepadanya di Yohanes 14:21. Atau Yesus berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ada sesuatu yang disebut menyatakan diri, tapi bukan kedatangan kedua. Kedatangan kedua itu spesial peristiwanya. Dan tanda-tandanya misalnya pada waktu itu akan diserahkan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan di-PN dan akan dibenci. Jadi ketika orang Kristen sudah mulai dibenci, diserahkan kepada orang, nah itu tanda-tanda pertama. Dan ada lagi juga tanda yang banyak orang akan, ya ini kalau berdasarkan Alkitab ya, di 24 itu yang ayat 10, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah jadi banyak tanda-tanda besar dulu baru kedatangan kedua. Sedangkan yang terjadi di Paulus itu adalah pernyataan diri. Bukan kedatangan kedua, begitu Bang. Jadi kalau
Anda melihat ya, di dalam pengajaran Yesus di Yohanes 3, barang siapa yang percaya, barang siapa mengasihi aku dan Bapa akan berada di dalam dia. Barang siapa tidak percaya, akan terjadi sebaliknya. Kan begitu? Nah, kemudian barang siapa yang percaya kepada anak, percaya kepada Bapa. Dan barang siapa yang percaya kepada Bapa dan percaya kepada anak, aku dan Bapa akan berada bersama-sama dengan dia. Aku bersama dengan dia. Pertanyaannya, apakah itu berarti Bapa juga ada di dalam murid-murid Yesus? Yes. Wujudnya? Tidak. Tapi ajarannya. Jadi yang dimaksud di dalam data yang saudara bawa, Yohanes 14 nomor 21 itu, ketika Yesus berkata bahwasanya siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dia mengasihi aku. Berarti yang dimaksud aku menyertai di situ adalah perintahku, menyertai mereka. Sama seperti pengakuan Yesus di dalam Yohanes 8:29. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan Bapa menyertai aku. Bukan berarti Bapa itu ada di dalam diri Yesus. Wujudnya, hakikatnya enggak. Tetapi yang menyertai Yesus adalah ajaran Bapa, firman Bapa yang datang kepada Yesus, yang senantiasa membuat Tuhan berkenan kepada Yesus. Yohanes 14 jelas nomor 21. Barang siapa memegang perintahku, perintah, maka aku akan bersama dengan dia. Perintah, ketika perintah Yesus tidak dipegang, perintah Yesus ditinggalkan, maka Yesus tidak ada di situ. Kalau ada orang yang menegakkan perintah-perintah Yesus, maka Yesus ada di situ. Itu maksudnya, bukan berarti Yesus datang, enggak. Jangan Anda anggap Yesus itu makhluk roh, seperti hantu, enggak. Jadi nasihat Yesus dalam Matius 24 itu tolong sekali lagi dipahami dengan baik, jangan diplesetkan. Andai saja kata Yesus, ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, tanpa ada tanda-tanda, kata Yesus, jangan kamu percaya. Apa akibatnya kalau percaya? Ya ini jadi Kristen. Manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia, manusia mati terkutuk, Tuhan kemudian mati secara terkutuk, Tuhan kemudian menjadi tumbal. Segala macam tete benge yang muncul setelah kalian percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus tersebut. Paulus membimbing kalian menjadi seperti ini. Apakah orang Yahudi percaya kepada Paulus? Tidak. Kenapa Kristen dan Yahudi berbeda? Ya karena Kristen ini dibimbing oleh penyesat itu. Apa buktinya? Kan Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Orang Kristen percaya. Orang Yahudi percaya enggak? Enggak. Kalian yang percaya, silakan jadilah kalian Kristen. Orang Yahudi percaya enggak? Enggak. Makanya mereka enggak jadi Kristen. Kami pun tidak percaya ketika ada sosok mengaku akulah Yesus yang kau niaya. Kami umat Islam tidak percaya. Kenapa? Karena Yesus pun di dalam kitab saudara mengatakan bahwasanya jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda akan menyertai. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Nampak aku di tengah langit, seluruh manusia meratap, seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Kalau begitu, yang mengaku bertemu Yesus jangan kau percaya. Karena aku datang dengan tanda-tanda. Nyambung dong semua. Ini ya, ini saya tegaskan lagi. Jadi memang di kekristenan kita ini diajarkan ya bahwa tentang kedatangan Yesus mengajarkan bahwa ada dua, yaitu penyataan pribadi, kedatangan secara pribadi atau rohani. Itu kejadiannya dari dulu sampai sekarang, lewat doa, lewat ibadah, dan lewat Roh Kudus. Yang kedua adalah kedatangan kedua itu di masa depan dan secara fisik, global atau apa ya istilahnya final lah. Nah untuk memperkuat itu tuh ya ada beberapa pernyataan Yesus juga. Misalnya nih pengajaran Yesus tentang penyataan dirinya yang terjadi setiap saat, setiap waktu.
Misalnya di Matius 18:20. Sebab yang tadi saya baca, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini pernyataan diri Yesus sendiri secara rohani. Kalau orang Kristen sekarang ya bimbingan Roh Kudus. Atau di Yohanes 14:21, aku akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ini bukan kenampakan fisik seperti yang ada di Matius, tapi kehadiran secara rohani melalui Roh Kudus. Yesus hadir saat misalnya orang Kristen berdoa, bersekutu, atau menyembah, dan terjadinya berulang-ulang secara pribadi, termasuk apa yang dialami oleh Paulus ini, disebut penyataan diri secara pribadi. Sedangkan yang Bang Suma maksud di Matius 24:30 itu kedatangan kedua. Dan teksnya juga jelas kok, mereka berarti semua orang, bukan pernyataan secara pribadi. Semua orang, ini sifatnya global, akan melihat. Semua orang melihat anak manusia, jadi ada wujudnya. Anak manusia datang di atas awan-awan, dari awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Dan ini berbeda dengan yang tadi, kenampakan secara pribadi atau rohani. Kalau yang di Matius terjadinya 1 kali, yaitu di akhir zaman. Sifatnya universal, karena semua orang melihat. Dan ini ya, dari apa yang tadi saya sampaikan, mestinya sudah bisa membedakan. Ada 2 yang diajarkan Yesus tentang kedatangannya. Kedatangannya secara pribadi, rohani, dan kedatangan yang kedua secara fisik, yaitu di akhir zaman. Begitu Bang Suma. Oke. Jadi kami umat Islam, atau janganlah umat Islam, saudara, ketika Anda mengingat kedua orang tua Anda menghadirkan mereka. Ketika Anda mengingat seseorang, Anda menghadirkan orang tersebut. Bukan berarti orang tua Anda datang kepada Anda dalam bentuk roh. Bukan. Tetapi Anda sedang menghadirkan beliau dalam benak saudara. Inilah yang diterangkan kemudian oleh Matius 18 nomor 20. Anda memaknai seakan-akan yang datang itu Yesus dalam bentuk roh. Kagak. Yang dimaksud Matius 18:20 di situ, itu adalah firman, perkataan, ajaran Yesus. Sebab di mana 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku, maksudnya dalam ajaranku, emos, anoma, ajaranku, perkataanku, perkataan yang mengatasnamakan diriku, maka di situ ada aku. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bukan berarti dia datang dalam bentuk sosok roh. Bukan itu yang dimaksud. Kalau Anda ingin kemudian mengatakan Matius 18 nomor 20 sama yang dialami oleh Paulus, tolong sekarang juga Anda ke lapangan, aku ingin lihat. Tolong hadirkan Yesus di situ dalam bentuk cahaya, dan aku ingin lihat bro admin buta lalu pingsan kemudian seperti orang kena epilepsi. Silakan Anda buktikan kalau Anda mengutip Matius 18 nomor 20 sama kejadiannya terhadap Paulus. Tidak, Bung. Yang datang kepada Paulus itu iblis. Coba sekarang Anda berkumpul sama orang Kristen, hadirkan Yesus. Apakah ada cahaya datang menyelimuti kalian? Apakah ada kemudian di antara kalian mencari buta? Apakah ada kalian kelopak-kelopak, kerasukan? Gak ada itu. Yang dimaksud Matius 18:20 menghadirkan Yesus dalam bentuk pengajarannya, bukan sosok hantu yang datang. Sedangkan yang terjadi di Paulus itu setan. Lukas 10:18, aku melihat setan jatuh dari langit dalam bentuk cahaya. Sedangkan Yesusnya membedakan, kalau aku yang datang cahayanya bukan untuk satu orang, cahayanya dari timur sampai ke barat seperti matahari. Semua manusia akan melihat. Apakah itu terjadi kepada Paulus? Tidak. Anda beralibi, Anda berasumsi. Oh ada bang, Matius 18:20, barang siapa yang berdoa dalam namaku, aku akan hadir di situ. Oke, silakan Anda lakukan, praktekkan itu.
Anda akan mendatangkan Yesus. Anda akan mengingat dia. Ingatan Anda tertuju kepada Yesus. Tapi tidak ada juga cahaya dari langit menyertai Anda, bukan? Jangan lebay kayak Paulus. Enggak ada juga Anda buta kan 3 hari. Enggak ada juga kemudian kayak orang kerasukan setan, Anda langsung kelepek-kelepek jatuh ke tanah kan? Enggak kan? Enggak sampai segitu kan? Enggak kan? Berarti yang dimaksud Matius 18:20 berbeda dengan kejadian yang terjadi terhadap Paulus. Yang terjadi terhadap Paulus itulah yang dikatakan oleh Yesus. Apabila ada orang berkata, bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Sekarang kalau Anda masuk ke gereja atau masuk ke dalam bilik Anda, habis itu Anda keluar, paman, ya, aku tadi bertemu dengan Yesus loh. Yang kami tahu, Anda bertemu dalam bentuk, Anda mendatangkan dia dalam pikiran saudara. Tidak datang dalam bentuk hantu. Aku Yesus. Bukan kayak gitu kan? Itulah yang minta Yesus dihindarkan. Supaya jangan kemudian mengajarkan kepada orang lain bertemu Yesus di padang gurun. Dan kalau ada yang mengaku itu, kata Yesus, jangan kau percaya. Jangankan ente sebagai Kristen, kami umat Islam ketika kami beriman kepada Nabi Isa, benak kami kemudian bersalawat, mengucapkan pemberkatan kepada beliau, ingatan kami tertuju kepada dia. Dan dia pasti juga akan mengetahui bahwasanya orang-orang sebelumku juga akan memuliakan aku. Orang-orang setelahku maksudnya akan memuliakan aku. Karena siapa? Karena roh kebenaran akan mengajarkan mereka untuk memuliakan aku. Itu real di dalam kitab saudara. Jadi kalau Anda mengatakan sama dengan Paulus, mengingat Yesus, berdua, berbicara dalam nama Yesus, sehingga Yesus, oh salah Anda, nggak nyambung. Yang dimaksud Yesus bukan itu. Yang dimaksud itu bukan itu yang dimaksud Yesus. Kami pun bisa menghadirkan Yesus. Dalam pikiran kami, Yesus seorang nabi, membangkitkan orang mati ketika dia di tengah-tengah Bani Israel. Iya, tergambar itu. Ajaran Yesus itu tergambar. Tapi kalau saya mengatakan, aku ketemu dengan Yesus ketika aku lagi mancing di sungai. Yesus datang dalam bentuk cahaya dan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu beda, saudara. Itulah yang harus dihindarkan. Kenapa Anda nggak percaya kepada Yesus ketika Yesus menasihati? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab dijawab oleh Yesus, Yesus palsu, Kristus palsu akan bermunculan dan akan melakukan trik penyesatan berupa mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Itu loh. Oke Bang Suma, gini Bang Suma. Iya, silakan. Ya enggak apa-apa lah, memang yang diajarkan di kekristenan itu begitu, kedatangannya ada 2. Nah sekarang saya mau membuktikan pernyataan Bang Suma. Kan tadi mengatakan, Yesus kan mengatakan pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Itu perintah Yesus, dan saya yakin itu juga menurut Bang Suma perintah Nabi Isa. Nah pertanyaan saya, bagaimana kemudian Bang Suma misalnya begini, mohon maaf nih karena Bang Suma juga Muslim ya. Di Muslim kan juga diajarkan bahwa Nabi Muhammad bertemu di langit kedua. Bagaimana Bang Suma kemudian malah bisa percaya begitu? Padahal perintahnya jelas. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Bagaimana Bang Suma kemudian bisa percaya? Silakan. Oke. Sebenarnya begini saudara bro admin, kalau Anda pernah belajar tentang Bible, mengikuti saya yang belajar Bible, Matius 24 nomor 23 itu tidak ada kata lihat di situ, Bung. Itu penambahan Lembaga Bible Indonesia. Sedangkan kalau Anda melihat aslinya, di situ hanya tertulis pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, sekarang kamu di situ siapa? Kan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi yang ada di Bukit Zaitun. Apakah orang-orang Farisi, apakah murid-murid Yesus yang ada di Bukit Zaitun datang kepada Nabi Muhammad? Atau Nabi Muhammad datang kepada mereka yang hidup di abad pertama di Bukit Zaitun?
Jadi nggak nyambung. Yesus sedang menasehati muridnya Bani Israel. Jangan kemana-mana kawan. Yesus sedang ditanya oleh manusia yang hidup abad pertama. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad datang ke sono, bertanya, mengatakan kepada orang yang ada di Bukit Zaitun itu, murid Yesus, iya paman, aku bertemu dengan gurumu di langit kedua loh. Oh ya? Tidak masuk. Bukan itu yang dimaksud Yesus. Yesus ditanya sama orang sama murid-muridnya di Bukit Zaitun. Guru, apa tanda kedatanganmu? Mendengarkan itu Yesus langsung bilang apa? Waspada. Tuh, langsung diminta murid pertama, angkatan pertama di abad pertama di tahun 30 sampai 33 langsung di blokade oleh Yesus. Waspada. Kalian harus waspada kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat yang datang kepadamu. Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah datang kepada orang-orang yang ada di Bukit Zaitun. Terlalu jauh. Anda harus bertanya, siapa oknum di luar murid Yesus yang datang kepada mereka mengaku bertemu dengan guru mereka, Paulus. Kenapa nggak nyambung? Di situ sudah sangat jelas. Jadi Paulus yang datang ke tanah Yudea, Paulus yang datang kemudian kepada orang-orang Yahudi, mengajarkan kepada mereka, aku bertemu dengan Yesus loh. Murid-murid Yesus tidak percaya karena terlanjur sakit hati, dianiaya. Kata gurunya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Sebelum itu terjadi, kamu terlebih dahulu ditangkap, dianiaya, dipenjara, disesat, dihadapkan kepada raja-raja. Lalu setelah itu dia aniaya. Habis dia aniaya, sang penganiaya datang. Shalom alaikum. Paulus yang telah menganiaya kami, ada apa Paulus? Aku sudah bertaubat loh. Kenapa bisa bang? Aku bertemu dengan gurumu di padang gurun. Kira-kira muridnya percaya nggak? Sedangkan mereka sebelum teraniaya sudah disampaikan, hati-hati penyesat akan datang kepadamu dengan memakai namaku. Tapi penyesatnya sebelumnya menganiaya kamu dulu. Kira-kira si murid percaya nggak? Murid, iya Paulus, aku tuh yang menganiaya kamu. Iya tahu. Terus aku ketemu dengan gurumu loh. Oh ya? Apa kata guruku? Aku ditunjuk jadi rasul. Oh gitu. Setelah kamu puas menganiaya kami, sekarang kau jadi rasul. Enak kali kau. Kami yang berdarah-darah, kami yang bersama dengannya. Kok milih kamu? Gak benar guru kami ini. Pilih kasih. Kamu yang menganiaya kami. Yes. Kamu yang memenjarakan kami. Iya. Kamu punya niatan membunuh kami. Iya. Kenapa harus milih kamu? Kenapa bukan aku aja muridnya? Kenapa harus kamu? Jangan-jangan yang datang ke kamu itu bukan guru kami. Karena guru kami mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Maaf Paulus, silakan kamu jual agamamu keluar Yahudi. Di sini nggak laku. Kami sudah mendapatkan nasihat kuat dari guru kami. Apabila ada orang bertemu dengan guru kami, berkata bertemu dengan guru kami di padang gurun, di padang pasir, di padang ujung pandang, kata guru kami, jangan kamu percaya. Maka Paulus, enyahlah daripada kami. Akhirnya Paulus menulis surat. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus yang diutus menjadi Rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa aku menulis surat begini? Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang bersunat tidak percaya aku. Kenapa tidak percaya aku? Karena mereka mendapatkan amanah dari gurunya. Jangan percaya kepada Paulus. Maka yang percaya hanya orang-orang non-Yahudi. Lahirlah Kanyoli. Orang Kanyoli yang percaya
kepada Paulus. Orang Yahudi tidak percaya karena mereka memegang amanah guru mereka. Itu fakta, itu real. Makanya orang Yahudi tetap Yahudi, tidak menjadi aliteng. Itu saudara. Sedangkan kalian bukan murid Yesus. Hei bro admin, ya paman, aku ingatkan kepadamu ya bro admin. Apa paman? Ketika nanti kamu bertemu orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku dalam bilik penjara, jangan kamu percaya ya. Iya paman. Maka ketika Paulus datang membawa suratnya, ketika saudara bro admin pernah mendengarkan langsung dari Yesus, jangan percaya kepada oknum yang membawa namanya bertemu dengan dirinya di padang gurun dan dalam bilik penjara, maka bro admin akan mengatakan, sorry lah ya, aku tidak percaya deh. Guruku sudah mengatakan kepadaku, jangan kamu percaya. Tetapi karena bro admin ini bukan Bani Israel, bukan murid Yesus, bukan kemudian yang mendapat mandat untuk berhati-hati kepada Paulus, kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, maka bro admin justru berjuang mati-matian agar orang ikut-ikutan percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Sorry ya, kami lebih percaya kepada Yesus. Nah, begitu. Silakan saudara Kanjoli. Saudara bro admin atau siapapun itu, silakan. Ya, jadi jangankan Katolik, jangankan orang Kristen, jangankan Paulus atau Yesus, orang Yahudi itu nggak percaya sama Yesus, nggak mengakui Yesus sama sekali, orang Yahudi. Jadi kalau penilaian saya, coba kita lihat dari buahnya aja. Kalau memang dia penyesat, Paulusnya ini, kita lihat aja dari buahnya. Dan silakan di-compare. Atau Bang Suma belum baca kisah lengkap tentang Paulus, Saulus setelah dia bertobat. Apa buahnya pengajar palsu kata Yesus, Bang? Saya tidak baca aja apa, silakan di-compare apa dari segi humanis, dari segi sosial. Ya, bagaimana mungkin orang mau percaya kalau tidak kemudian dia menempelkan kejahatannya dengan kebaikan? Orang bisa terperdaya dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan demi untuk melancarkan aksi. Apa gunanya kalian melakukan 1000 kebaikan kalau yang Anda sembah itu bukan Tuhan? Apa gunanya? Ingat saudara, ingat. Di dalam Matius 7 nomor 15, agar Yesus mewaspadakan murid-muridnya kepada nabi palsu. Dan nabi palsu itu bisa dilihat dari buahnya, bisa dilihat dari pengikutnya, bisa dilihat dari ajarannya. Apa buah dari pengajaran nabi palsu? Pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, bernubuat memanggil Yesus dengan nama Yesus, mereka bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu buah-buah dari nabi palsu. Itu di mana? Di Islam atau di Kristen? Kristen, paman. Bagaimana mungkin ajaran Kristen ini bisa laku kalau semuanya hanya nampak kejahatan? Membunuh, memperkaos, mana bisa? Tidak akan ada yang bisa disesatkan. Tapi ingat saudara, perintah membunuh, perintah bersaksi dusta, semuanya sudah dibatalkan oleh Yesus, oleh Paulus. Lalu Paulus membentuk ajaran baru. Sekarang kalau Tuhan mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku, atau jangan itu, jangan kau membunuh, kata Tuhan. Lalu Paulus membatalkan perintah itu. Perintah dalam Taurat dibatalkan Paulus. Di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, segala perintah dalam hukum Taurat dibatalkan. Lalu Paulus bikin perintah baru, jangan kau membunuh. Orang Kristen mentaati tidak membunuh, ikut Tuhan atau ikut Paulus? Ikut Paulus. Sama-sama bagus. Perintahnya jangan membunuh, sama-sama bagus. Tapi Kristen tidak membunuh bukan karena taat kepada Tuhan, tapi taat kepada Paulus. Tuhan Bani Israel mengatakan jangan membunuh. Batal. Batal. Tidak ada lagi kau perintahmu. Sudah, stop. Dengan matinya Yesus di atas salib, perintahmu batal. Sekarang saya menggantikan kau bikin perintah baru. Kata Paulus, jangan kalian membunuh. Itu perintah baru tuh. Isinya sama, tapi yang memerintahkan beda. Satu perintah Bapak udah dibatalkan, pasang badan dia. Hei, kalian, jangan membunuh. Berdasarkan apa? Berdasarkan kasih. Kasih apa? Yesus mati untuk kita, maka jangan kalian membunuh.
Akhirnya apa yang terjadi? Kristen taat kepada siapa? Kepada Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu tersebut. Dia adalah pembunuh manusia pada awal mula. Dan apabila ia berkata, dia tidak berkata dengan kebenaran, dia tidak berkata dengan firman Tuhan, melainkan atas dirinya sendiri. Sekarang orang Kristen menjadi baik, mengasihi, tidak membunuh katanya, membantu orang lain, menolong orang lain, mendoakan musuhnya. Itu perintah siapa? Perintah Tuhan atau perintah Paulus? Perintah Paulus. Bagus memang, tapi itu bukan firman Tuhan lagi. Firman Tuhannya dibatalkan dulu. Habis itu dia berdiri sebagai pengganti. Jangan kau membunuh ya, jangan kau begini ya, jangan kau begini ya. Dan Kristen mentaati itu. Artinya apa? Dengan kata lain, Kristen telah mentaati nabinya si Kristus palsu tersebut. Anda melihat Kristen baik menurut Anda. Menurut Anda. Dan kalau Kristen tidak baik, yang nampak hanya keburukan. Siapa yang mau tersesat dengan itu? Gak ada. Tidak ada yang mau ikut tersesat. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Ketika dia memakai namaku, pasti yang diajarkan adalah hal-hal yang baik. Jangan begini, jangan begono, jangan begini, jangan begono. Tapi itu adalah obat. Ada hal yang ingin dia jual si penyesat itu. Apa? Mengkudeta Tuhan. Tuhan jadi pensiun. Yang dilantik menjadi Tuhan aku. Nanti ada Tuhan bernama Yesus Kristus yang akan dijualnya. Yang diangkatnya sejajar, sehakikat dengan Tuhanku. Waspada dengan penyesat tersebut. Apa yang terjadi? Betulkah? Yes. Orang-orang Kristen mensehakikatkan, mensejajarkan antara Yesus Kristus dengan Bapa Elohim. Siapa yang tertawa? Siapa yang murka ketika dia disetarakan dengan ciptaannya? Pencipta langit dan bumi. Siapa yang sejahtera? Siapa yang bahagia? Siapa yang tepuk tangan ketika manusia mensejajarkan ciptaan dengan pencipta langit dan bumi? Iblis. Marah nggak si bapak ketika dia disejajarkan dengan manusia? Meskipun itu anaknya. Marah pasti. Marah pasti. Bahagia nggak iblis ketika kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi sudah disetarakan dengan makhluk bernama Yesus Kristus? Bahagia nggak iblis? Bahagia. Siapa mereka yang telah mensejajarkan Yesus Kristus dengan pencipta langit dan bumi? Korban iblis. Siapa? Siapa pengikutnya? Kristen. Sederhana itu. Sederhana. Maka Kristen mengatakan Tritunggal, Trinitas, Yesus dan Bapa satu. Yesus sehakikat dengan Bapa, Bapa esa, maka Yesus juga esa. Yesus sehakikat dengan Bapa. Siapa yang tertawa ketika Anda mendudukkan Yesus Kristus ini sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Siapa yang tertawa? Siapa yang merasa merdeka? Siapa yang merasa menang? Bilisis. Itu yang senang. Sementara Tuhan mengatakan apa? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku sehingga kami sama. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Tidak ada. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Tapi Kristen muncul berdasarkan ajaran Paulus. Tuhan dibentuk dalam bentuk daging. Tuhan datang dalam bentuk manusia. Lalu manusia ini disehakikatkan dengan pencipta langit dan bumi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal Yesus mengatakan apa? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku Yesus Kristus sebagai utusan. Utusan tok. Tapi Kristen mengangkat si utusan ini selevel dengan Tuhan. Inilah yang menjadi keberhasilan iblis. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau saudara Kristen berkata, kami Kristen bukan disesatkan oleh Kristus palsu. Tolong tunjukkan. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Dan apa nama kelompok tersebut? Silakan. Oke Pak. Paulus, setelah Bapak menunjukkan bahwa dia penyebab. Syukran saudara Bambung. Barakallahu fik. Saudara Sul, barakallahu fik. Lanjut. Dia penyebab orang Kristen percaya kepada Paulus.
Bapak tadi mengatakan membuat Bapak di surga menjadi marah. Nah, Paulusnya dapat apa dari yang dia lakukan? Untuk menipu ini dia dapat apa? Oke, saya jawab. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Dan juga begini, masuk akal enggak orang lagi dalam posisi enak difasilitasi? Saya percaya juga Anda juga tahu bahwa tujuan Saulus membantai umat Kristen di awal-awal itu, saya percaya Anda juga tahu alasannya. Nah, ngapain dia lagi di posisi enaknya difasilitasi? Terus tiba-tiba dia ninggalin itu. Apa faedahnya? Bahkan dia harus sampai kelaparan, sampai masuk penjara. Harusnya dia dengan posisi dia harus terus membantai orang yang menyembah Isa itu dong. Harusnya kalau orang mau suka aman, ngapain dia harus sampai tersiksa begitu? Dia tinggalin itu, dia masuk penjara berapa kali, hidupnya susah, kelaparan bahkan, dipasung. Ngapain dia harus seperti itu? Dan buahnya tuh secara, saya sudah jelaskan sebelumnya tadi, bahwa dia pengajarannya lebih baik secara sosial. Itu loh. Oke, saya jawab. Oke, silakan. Oke, Anda bertanya, apa manfaatnya bagi dia? Bagaimana dengan iblis? Apa manfaatnya bagi iblis? Tak ada. Iblis rela menerima neraka kekal demi untuk menyesatkan. Begitu juga dengan Paulus. Mazmur 58 nomor 3 Anda baca. Sejak di dalam rahim orang fasik itu menyimpang. Sejak dalam kandungan pendusta-pendusta itu telah sesat. Dari dalam kandungan pendusta itu sudah sesat. Paulus mengaku dalam Galatia 1, aku dipilih dari sejak dalam kandungan. Dipilih sebagai apa? Sedangkan Mazmur 53, 58, penyesat itu sudah dipilih dari sejak dalam kandungan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Paulus ini dipilih dari sejak dalam kandungan katanya dalam Galatia 1 nomor 15. Dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai orang benar, maka tidak mungkin dia melakukan aksi-aksi pembunuhan, penangkapan, pengutukan dan seterusnya. Pasti dia akan tampil sebagai wakil Yesus, orang yang hidup mati bersama dengan Yesus dari pembantaian orang-orang Yahudi dan Romawi. Faktanya? Enggak. Jadi Paulus ini yang benar yang mana? Baca Kejadian 49 nomor 27. Kejadian 49, Yakub meramalkan seluruh anak-anaknya. Bagaimana Yakub menceritakan Nat, bagaimana Yakub menceritakan Yehuda, bagaimana Yakub menceritakan Yusuf, bagaimana Yakub membicarakan tentang Benyamin. Apa kata Yakub ketika sampai kepada anaknya Benyamin? Benyamin, sini duduk kamu nak. Bapak mau mengingatkan kamu dan menasihati kamu dan menceritakan kepadamu seperti apa laku keturunanmu kelak. Apa kata Yakub? Engkau wahai Benyamin, lakumu seperti serigala. Keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Pada waktu pagi merampas, pada sore hari membagi-bagikan hasil rampasannya. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 dengan bangganya dia mengatakan apa? Aku adalah orang Yahudi dari keturunan Farisi, dari Benyamin. Dari Benyamin, dari Farisi. Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 49 tadi, Yakub mendapat wahyu, mendapat ilham, mendapat penglihatan. Yakub berbicara, keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala, merampok lalu membagi-bagikan hasil jarahan. Yang terjadi, Paulus keturunan Benyamin merampok Taurat, membagi-bagikan kepada pasukan-pasukannya. Merampok Yesus, membagi-bagikan kepada orang-orangnya, yaitu orang Roma, orang Yunani, orang Kristen. Ini fakta real kalau Anda berbicara mengenai Paulus. Yang ketiga, kalau ada seorang nabi, pemimpi yang mengaku menerima firman, mengaku melihat penglihatan, berbicara mengenai aku tapi bukan aku yang mengatakan itu kepadanya, maka nabi itu harus mati. Di mana itu tertulis? Ulangan 18, 19 sampai nomor 20. Apabila ada seorang nabi yang terlalu berani berbicara mengatasnamakan aku, apa yang tidak aku firmankan kepadanya,
maka nabi itu harus mati dan dilenyapkan dari sebangsanya. Jadi jangan heran kalau Paulus itu mati digorok. Karena dia nabi. Di mana Paulus disebut nabi? Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Dan ada beberapa nabi dan pengajar di Antioquia. Salah satunya adalah Nabi Saulus laknatullah alaih. Itulah yang mengajarkan, kemudian hasil rampasannya diambil. Dia merampas dari Yahudi lalu dibagi-bagikan kepada Roma. Diangkatlah dia menjadi paus di sana. Menjadi Romo pertama. Itulah dia. Maaf Salma, dia tidak mengenai orang Yahudi. Justru dia membantu orang Yahudi untuk membantai Kristen. Sebenarnya kalau Anda tahu tentang kisahnya. Hei, saudara, jangan kotori mulut Anda dengan sesuatu kebohongan. Enggak, silakan Anda baca Alkitab kalau gitu. Paulus tidak pernah membantai Kristen. Astaga. Astaga. Hei, yang dibantai oleh Paulus adalah Yudaism. Astaga. Murid-murid Yesus yang dibantai oleh Paulus. Ya benar. Sedangkan yang disebut Kristen itu adalah pengikut Paulus mula-mula yang ada di Antioquia, Turki. Oke, baik. Jadi kita jangan ambil ini tentang suku atau apa. Coba kita ikut story-nya, penjelasan tentang story-nya. Oke. Yang disebut Kristen pertama kali, apakah yang tinggal di Yerusalem, di tanah Yudea, di Galilea, murid Yesus, atau yang ada di Turki, Antioquia? Yang mana? Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Antioquia, Turki, bersama-sama dengan Paulus. Di sanalah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Mana? Di mana murid Yesus disebut Kristen? Di mana? Tapi Anda bilang di situ belum ada Paulus. Paulus ketika di Antioquia, ketika kemudian Yesus memiliki murid, di situ tidak ada Paulus. Paulus ini bukan murid yang dipilih. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Paulus tidak pernah dipilih. Sedangkan ketika Anda berkata Paulus menganiaya Kristen, itu kebohongan. Itu kebohongan. Yang dianiaya oleh Paulus adalah Yudaism, pengikut Yesus yang ibadah di sinagoge, di Miqdas, Baitullah mereka beribadah. Mereka kurban hewan, mereka bersunat, mereka menyembah kepada satu Tuhan, tauhid. Mereka mengkitabkan kitab Tanakh, mereka tidak merasulkan Paulus. Itu murid Yesus. Sedangkan yang disebut Kristen berbeda. Anda baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Awalnya pengikut Paulus yang pertama kali disebut Kristen di Antioquia, Turki. Dialah yang disebut Kristen pertama kali. Ingat saudara, Paulus mengaku di dalam Galatia 2 suratnya nomor 8. Apa kata Paulus? Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti bukan di Yahudi. Dan dia tegaskan dalam suratnya Galatia 1 nomor 15. Aku diutus menjadi rasul bagi non-Yahudi. Jadi yang disebut Kristen itu adalah non-Yahudi, bukan Yahudi. Beda antara Yahudi dengan Kristen. Beda antara Yahudi dengan Nasrani. Beda. Pahami itu dengan baik. Jadi yang disebut Kristen murni 100% pengikut Paulus setelah Paulus bertemu dengan sosok Kristus yang terkutuk di atas salib. Jangan Anda samakan antara pengikut Yesus dengan pengikut Paulus. Pengikut Paulus adalah Kristen, sedangkan pengikut Yesus adalah Yudaism. Beda itu, Bang. Tapi masalahnya Pak, Yudaism itu tidak percaya Yesus. Yes, tidak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias. Iya, benar. Sedangkan murid yang dari awal itu percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Makanya karena Saulus ini dari golongan orang-orang Yudaism, yaitu orang-orang Farisi, pakar-pakar agama di dalam golongan mereka, maka Saulus ini disuruh untuk membantai mereka. Itu loh storynya. Kalau saya bohong, Bapak baca aja storynya di Alkitab loh. Ini saya berasumsi lewat Alkitab. Orang Yahudi tidak percaya Yesus itu adalah Kristus. Betul. Oke. Orang Kristen
percaya Yesus itu Tuhan. Benar, untuk yang begitu pun dengan murid-muridnya di awal. Itu alasannya sampai harus bertindak. Storynya memang begitu, Pak. Apakah sama antara Tuhan dengan Kristus? Kristus itu Tuhan dong. Ini Kristus itu bahasa Yunani Kristos, sedangkan bahasa Ibrani adalah Mesias. Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu manusia yang diurapi Tuhan. Itu Mesias. Hanya untuk itu sampai Paulus bertemu. Iya, berarti orang Yahudi menunggu manusia, bukan menunggu Tuhan. Iya, saya prosesnya story-nya. Sekarang begini, orang Kristen dapat konsep bahwa Mesias itu adalah Tuhan itu konsep dari mana? Dari Yesus sendiri yang menyatakan di 4 Injil sinopsis. Saya ulang, di mana Yesus mengatakan kalau dirinya itu adalah Mesias, itu adalah Tuhan? Akulah Mesias. Ya, Mesias, akulah manusia yang diurapi Tuhan. Nggak ada masalah. Yang saya tanya, dari mana Kristen mendapatkan ilmu Mesias itu adalah Tuhan? Yang saya pelajari cuma dari 4 Injil itu, Pak. Nah, itu dia makanya. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ini akibatnya. Anda berbicara. Saya membenarkan pernyataan itu. Cuma saat ini saya berbicara tentang story-nya Saulus. Ya, story Saulus kan sudah jelas tadi. Sekarang kalau Anda saya tanya nih. Kisahnya salah. Menurut Alkitab kisahnya salah. Nah seperti itu. Dia justru membantai orang-orang yang percaya bahwa Yesus mengikuti Yesus. Pengikut Yesus yang dibantai oleh Paulus. Yesus berkata, penyesat itu datang, tapi sebelum dia melakukan aksi penyesatan terlebih dahulu kamu dibantai oleh dia. Di mana ayatnya, Pak? Matius 21 nomor 8 nomor 12. Matius 21 ayat berapa, Pak? Pastor? Lukas 21 nomor 8 nomor 12. Lukas 8 ayat 12. Ayat 8, Bang, nomor 8. Lukas pasal berapa, Pak? 21 nomor 8. Ya, Bang. Lukas 21 ayat 8. Oke. Saya bacakan boleh, Pak, ya? Boleh, silakan. Oke, permisi. Berisi nasihat dari Yesus kepada murid-muridnya untuk berhati-hati dan jangan sampai disesatkan oleh orang-orang yang akan datang dengan namanya, mengklaim diri mereka sebagai Mesias dan menyatakan bahwa saatnya sudah dekat. Eksplisit sekali loh ini, Pak. Ya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah dia. Dia siapa? Mesias. Ya. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti. Murid-murid diminta mengikuti atau jangan mengikuti? Jangan mengikuti. Lalu dikatakan, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan nomor 12-nya. Oh, ayat 12. Oh ya, maaf. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Artinya antara penyesat antara Yesus menasehatkan kepada muridnya dan masa antara muridnya dianiaya. Di situ Yesus menerangkan penyesat itu akan datang setelah murid-muridnya kemudian teraniaya. Pelakunya siapa? Yang melakukan penganiayaan terhadap murid Yesus. Artinya ketika Yesus berkata waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, berarti murid ini akan disesatkan. Namun sebelum kamu disesatkan, terlebih dahulu kamu itu dianiaya.
Setelah kamu dianiaya, kamu disesatkan. Pertanyaan saya, siapa yang menganiaya murid Yesus, dan siapa yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku kemudian sebagai utusan Kristus? Silakan. Nah, tadi yang untuk kali ini sudah disampaikan oleh kedua rekan saya sebelumnya, ini berbicara tentang akhir zaman, Pak. Akhir zaman berarti menurut saudara murid-murid Yesus yang hidup di abad pertama masih hidup sampai akhir zaman? Konteksnya itu tentang nubuatan. Loh, ini bukan nubuatan. Murid-murid bertanya kepada Yesus. Kata muridnya, "Guru, bila manakah itu terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Apa tandanya? Tandanya kamu dipenjara, kamu ditangkap, kamu dianiaya. Setelah itu penyesatnya datang. Kok jadi akhir zaman jadinya? Yesus sendiri mengatakan waktunya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Kenapa akhir zaman? Maksud Anda akan datang orang ngaku-ngaku Yesus lagi. Hehehe, aku Yesus, aku Yesus. Anda akan menceritakan sejarah Paulus kedua gitu. Babak kedua, ada lagi orang yang mengaku Saulus, lalu kemudian orang itu menganiaya Kristen, lalu orang itu mengaku bertemu Yesus lagi di padang gurun dan di dalam bilik gitu. Ada lagi orang yang menuju ke Damsyik gitu, bikin babak baru lagi. Oh enggak, saudara, enggak begitu. Yesus diceritakan oleh Lukas berdasarkan hasil penyelidikan Lukas. Yesus berpesan kepada muridnya yang bertanya, "Guru, apa tandanya itu terjadi dan apa tanda kalau itu bakal terjadi? Bila manakah itu terjadi dan apa tandanya?" Kata Yesus, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka." Kamu di situ muridnya Yesus, bukan orang yang hidup sekarang. Kata Yesus, tetapi sebelum semua itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Terjadi gak kepada murid Yesus? Terjadi. Siapa pelakunya? Paulus. Kenapa loncat ke akhir zaman? Itu saudara. Jadi coba kita pakai akal sehat kita. Kita gunakan kemudian kemampuan kita untuk menelaah isi Bible. Kalau Al-Quran jelas, itu sudah final Al-Quran. Kalian adalah orang-orang yang disesatkan oleh iblis. Itu Al-Quran saya yang mengatakan. Untuk informasi itu terima kasih, Pak. Iya, silakan. Untuk informasi sebelumnya itu terima kasih. Tapi tentang Anda menceritakan story-nya itu dari Paulus, kayaknya harus lebih hati-hati lagi. Karena kalau memang Anda mengambil dasarnya dari kitab, saya pikir harus sesuai dengan Alkitab. Iya, kan sudah sesuai. Enggak, maksudnya story yang eksplisit. Jadi dari awal dia itu membunuh. Iya, gitu. Saudara, kan sudah sesuai kan? Siapa yang menganiaya murid Yesus? Paulus. Siapa yang kemudian memenjarakan murid Yesus? Paulus. Siapa yang menghadapkan murid-murid Yesus kepada penguasa-penguasa kala itu? Paulus. Apa yang tidak sesuai, Bang? Itu. Jadi, kalau mungkin kalau ada rekaman nanti bisa. Ya, tapi terima kasih lah, Bang, untuk. Oke. Thank you. Thank you juga. Oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikum. Silakan sahabat yang lain, saya ibadah sejenak. Lanjutkan dulu, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik saya, sahabat-sahabat saya, silakan dilanjutkan dulu, tetap pada fokus. Hari ini adalah hari berduka sedunia bagi saudara kita Kristen. Tolong dihibur mereka dengan pengabaran-pengabaran yang benar. Hibur mereka, ya, karena mereka lagi berduka, Tuhan mereka mengalami kematian. Silakan. Iya. Tadi kita sudah mengucapkan juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal ibadah Tuhannya ini diterima oleh Tuhannya Islam. Bener gak sih? Kan Tuhan mati. Oh, mana tadi lawannya itu? Ini tersisa bro admin ini.
Assalamualaikum Akang dan Ardi. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardi, assalamualaikum. Pak Peta semuanya, Bang Ardi. Assalamualaikum Kang Gian Santang. Jadi sekarang lagi memperingati hari berduka ya. Ya, betul Akang. Wah, si Bro Admin cepat lo mualaf Bro Admin. Ya, ini aku salam dilema dulu tadi ya. jawabannya. Aku salam dulu ke Bang Pandi. Bang Pandi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ardiansa Arif. Ustazah, lanjut aja. Emang dua natur. Ngarang aja enggak. Kan buat perempuan gimana? Ini Bro Admin coba Bro Admin kita kembali lagi. Bro, gimana Bang? Ya tanggapin itu tadi perdiskusian. Fokus Udah sih kan tadi udah banyak juga sih. Ya yang jelas maksudnya memang berbeda kan ajarannya kan begitu. Oke, baik, berbeda ajaran. Nah, saya coba kembali. Saya tadi sempat teringat ada beberapa keterangan di dalam kitab Anda Bro Admin. Jadi bahwa pernyataan-pernyataanmu Yesus datang bertemu itu bisa terbantahkan berdasarkan dalil yang tertulis di dalam kitab Anda. Contoh ya, saya ada yang tertulis di, ini pernah kita bahas juga, KPR 3 nomor 21 maaf. Apa di situ tertulis? Kristus itu harus tinggal di surga, tinggal di langit, ya kan? Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Yesus setelah dia terangkat ke langit, dia memang harus tinggal di langit. Dia tidak naik turun bro. Dan sampai waktunya nanti dia akan datang lagi. Bahkan di situ dikatakan kan, sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi setelah Yesus terangkat ke langit, kitab Anda mengabarkan Yesus memang harus tinggal di langit sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, artinya di situ Bro Admin, yang sering datang, yang sering turun di situ bukan Yesus. Itulah yang Yesus katakan, waspada dan hati-hati yang ketika orang mengaku bertemu dengan Yesus. Kapan dia berpesan? Sebelum dia terangkat ke langit. Coba pahami isi ayat kita, Bung. Ya gimana Bang Alif? Ya aku sih ikut apa yang diajarkan aja sih. Oke, baik. Berdasarkan yang tertulis di dalam kitabmu, bahwa ketika Yesus terangkat ke langit, dia harus tinggal di langit, betul? Ya, betul. Nah, dan Yesus datang kedua kalinya nanti pada masanya, sesuai dengan keterangan dari Yesus itu sendiri sebelum dia terangkat ke langit, betul? Betul, secara fisik kok. Secara fisik, secara universal. Bukan secara pribadi atau rohani. Secara fisik? Ya kan tadi sudah tak jelaskan toh Bang. Jadi kita diajarkan kedatangan Yesus itu ada dua. Pertama, nah itu... sekarang oke, baik. Berarti yang non fisik boleh dia bertemu dengan siapapun. Iya, itu kan secara pribadi ya. Oke, baik. Bagaimana menentukan Yesus yang asli dan tidak asli ketika pertemuan diskusi antara Oneness dengan Trinitas? Itu beda tema lagi itu udah. Itu udah beda tema lagi tuh. Gini loh Bang. Iya, Yesus kan menyertai orang Kristen ketika berkumpul. Ada 2 orang Kristen, ada 3 orang Kristen, di situ ada Yesus. Dan dia membisikkan ajaran kebenaran, kan gitu. Nah sekarang nih sering Kristen itu berkumpul, membahas tentang posisi Yesus, membahas tentang siapa itu Yesus. Sampai detik ini mereka masih cakar-cakaran. Ini yang bermasalah ini siapa ini? Orangnya atau Yesusnya ini? Kalau Anda memang mengatakan Yesus bisa naik turun berkali-kali. Oke, saya tidak mengatakan naik turun berkali-kali ya. Loh, tapi pernyataan dia kan berkali-kali. Ya, gini Bang, kan tadi udah tak jelasin. Memang kita diajarkan ada 2 kedatangan.
kedatangan terakhir yang tadi di Matius sama kedatangan dia secara rohani atau pribadi seperti yang diklaimkannya sendiri di Matius 18:20 kan Yesus juga mengajarkan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini secara rohani, tetapi itu ngapain itu? Itu ngapain ada di tengah-tengah mereka itu ngapain? Ya hadir di tengah-tengah mereka secara rohani. Ya cuma nyaksiin doang, tidak membisikkan kebenaran, ya kan, tidak. Bukan kan ini kan berelasi ya. Jadi kita merasakan maksudnya relasi. Contoh gini bro admin, coba seandainya itu benar Yesus secara rohani datang membisikkan kepada orang-orang Kristen, mungkin sudah selesai perkara antara Oneness dengan Trinitas. Sudah selesai itu. Loh iya, karena sampai detik ini mereka masih salah paham antara Oneness dengan Trinitas. Kalau Yesus benar-benar datang secara rohani membisikkan kepada Trinitas, misal yang benar ada Trinitas, wahai datanglah kepada yang Oneness yang mengagung-agungkan Yesus. Yang benar itu Trinitas konsepnya, bukan Oneness, kan gitu. Nah, selesai perkara dia. Karena kalau memang dia datang. Atau dia yang benar itu Oneness, ya kepada orang Katolik dan orang-orang Trinitas, dia bisikan, hei Tuhan itu nggak 3, 1. Selesai perkara. Kalau memang benar-benar dia datang secara rohani, dia membisikkan ajaran kebenaran kepada Kristen. Bukan gitu konsepnya membisikkan gitu, kita nggak ada yang memberikan ilham kan. Makanya saya tanya, Yesus itu ketika ada orang Kristen kopdar bertemu 2-3 orang, dia datang di antara tengah-tengah itu ngapain? Nonton doang. Ya maksudnya misalnya ketika berdoa lah atau apalah, ya memang kan klaimnya begitu bang. Jadi di sini Yesus tidak mau menyelesaikan perkara sejarah kelam yang tidak pernah berhenti antara Trinitas dengan Oneness. Bukan gini, kita kan sedang membahas kedatangannya Yesus yang dimaksud tuh yang seperti apa? Itu kan datang. Loh, kau sendiri yang bilang Yesus datang, bisa datang kepada orang Kristen. Saya bilang kedatangan Yesus ada 2. Kedatangan di hari akhir dengan tanda-tanda yang tadi sudah disebutkan. Nah, itu tanda-tanda. Tapi Bro Admin mengklaim dia juga bisa datang kapanpun dan bertemu Kristen siapapun. Betul. Nah, terus dia datangnya itu ngapain? Ketika dia datang ngapain? Ya kalau soal ngapainnya ya nggak tahu, itu kan relasinya antara maksudnya orang gini yang loh, berdoa bro, sama. Maksudnya apakah Yesus itu datang itu kepada Kristen, misal ketika dia merenung sendiri, dia datang, dia membisikkan bahwa ajaran yang benar itu seperti ini kan gitu? Oh enggak. Kenapa? Karena pembuktiannya sampai detik ini itu belum selesai perkara itu. Artinya Yesus tidak datang itu. Seandainya Yesus benar-benar datang, selesai perkara perdebatan antar denom. Selesai itu, serius saya tanya. Kalau memang dia datang tapi tidak selesai-selesai, artinya Yesus gagal. Ngapain Yesus datang? Toh perkaranya nggak selesai-selesai. Tapi kalau nanti Yesus kedatangan terakhir benar-benar dia datang, memang dia akan menyelesaikan segala perkara itu. Itulah Yesus. Gini loh. Kalau yang sekarang itu cuman klaim doang, yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Maka kalau merujuk kepada ayat, faktanya sebenarnya Yesus itu memang dia harus tinggal di langit sampai pemulihan segala sesuatu. Sebelum masanya dia turun, dia tidak akan turun. Nah, kalau sampai sekarang belum selesai perkara seperti ini, artinya yang datang itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Benerlah tadi wanti-wanti dari Yesus. Waspadalah, itu penyesat. Apa kata Yesus? Apa kitab Anda? Di 1 Yohanes 2, nomor 18, 19. Memang penyesat itu berasal dari antara kita. Pengajaran-pengajaran anti Yesus itu di internal itu sendiri. Itu pelajarannya kan itu. Nah, kembali kepada ayat tadi, maka kalau itu hanya ranah keimanan, sebuah ranah doktrin, sebuah klaim pengakuan bahwa Yesus itu datang kok bertemu si ini, bertemu si itu hanya klaim sepihak. Bukan berdasarkan pernyataan Yesus, bukan berdasarkan ayat tertulis. Ayat tertulisnya Yesus harus tinggal di langit sampai pada masanya dia turun kembali. Ayat tertulisnya Yesus mengatakan kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku dan mengaku sebagai aku, jangan percaya. Nah,
Tapi itu semua diabaikan. Gitu. Oke, berarti Bang Alip percaya dengan ayat tertulis tersebut. Saya mengajak Bro Admin kembali kepada isi kitab Anda yang Anda imani. Lah iya, nah bukan masalahnya mengajak begini, percaya saya harus mengimani kitab Anda. Bukan itu konteksnya. Iya, saya tahu maksudnya gini. Kan katanya yang tertulis demikian. Jadi yang datang itu bukan Yesus ya. Dari tadi sudah saya jawab. Di Kristen kita diajarkan, bahkan klaimnya Yesus sendiri, bahwa ada 2 jenis kedatangan. Kedatangan secara fisik. Mereka melihat anak manusia itu secara fisik. Dikatakan mereka berarti semua orang melihat dari langit-langit. Gitu loh, itu kedatangan yang kedua. Nah, kedatangan yang satu lagi itu secara pribadi. Oke, nubuatan Yesus itu sebentar Pak. Oke. Ya, jadi ada 2. Itu udah paham tadi. Oke, itu penjelasanmu kan. Ya, nah kemudian berdasarkan nubuatan Yesus itu dia berkaitan kedatangan secara fisik atau non fisik. Kemudian jenengan yang menyatakan bahwa ada tertulisnya itu Yesus harus ada di langit. Jadi yang tidak sesuai dengan teks itu disebut menyesatkan, begitu. Makanya saya bertanya, apakah berarti Bang Alip menyatakan bahwa yang tertulis yang tidak sesuai dengan yang tertulis itu adalah penyesat? Kalaupun iya, justru kita lebih percaya dengan apa yang dikatakan Paulus, kan begitu? Apa? Karena Paulus tidak sama sekali bertentangan dengan apa yang dialami oleh Yesus, termasuk peristiwanya yang sedang kita peringati pada hari ini. Begitu. Bro Admin, nubuatan yang diucapkan oleh Yesus itu apakah harus berbentuk fisik atau juga non fisik? Ada 2 yang tadi tentang akhir yang zaman Yesus itu nanti katakan fisik. Jangan percaya itu, yang Yesus katakan jangan percaya itu berkaitan fisik atau non fisik? Itu fisik, kan itu di Matius berapa itu coba? Matius 24 tadi. Melihat Yesus ada di sana, ada di sini, jangan percaya. Oke, walaupun sebenarnya ayatnya tidak menyebut, tapi itu Anda arahnya seperti itu. Nah, nubuatan yang diwanti-wanti oleh Yesus kepada murid Yesus itu perlu ada pembuktian, betul? Iya, ini kan cerita tentang masa depan atau eskatologi gitu. Lah iya, nubuatan yang diucapkan oleh Yesus artinya itu sesuatu peristiwa yang akan terjadi. Kalau tidak dibuktikan, maka Yesus bohong. Nah, sekarang perlu ada pembuktian siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus. Ya banyak orang tahu, termasuk cerita Paulus, termasuk Paulus sendiri kan begitu. Nah, kembali lagi ke situ kan. Nah, kembali lagi ke situ. Oke, artinya itu memenuhi nubuatan Yesus. Nanti akan ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus dan pesan Yesus jangan percaya. Oke. Selesailah, berarti oknum itulah sasarannya. Ya sudah. Ya gini. Lah kan Anda sendiri yang sudah menjawab. Gini. Kalau dikatakan kemudian itu bukan Yesus dan artinya itu adalah kebalikan dari Yesus atau misalkan iblis, ya kita nggak menerima juga. Kenapa? Karena seandainya pun itu iblis, kenapa justru malah apa yang diajarkan kepada Paulus itu sejalan dengan apa yang ada di Injil Sinoptik? Nah, seharusnya kalau iblis itu kan bertentangan ya. Oke, baik. Di sini kita pembuktiannya. Oke, sekarang kan kerana pembuktian. Sekarang kita kerana pembuktian. Oke, baik. Ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Kan gitu. Pembuktian nih, atau ajaran Elohim. Coba, atas informasi dari siapa, atau atas perintah siapa, atau atas ilham dari siapa, Paulus mengatakan kalau Yesus itu mati dengan cara terkutuk. Ya berdasarkan pengetahuannya, tahu kan dia dulunya orang Farisi ya, pengajar lah orang-orang. Pengetahuan Paulus. Saya tanya sekarang, apakah Sang Elohim, Sang Bapa dan Yesus menghendaki kalau Yesus itu mati terkutuk dan dikutuk? Ya memang menghendaki wafat sih, memang menghendaki peristiwa itu. Kalau wafat, masalah wafat is oke lah. Saya siapapun akan berhak untuk mati, manusia kan gitu. Yang jadi masalah adalah, contoh, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti kan kata Yesus,
bahwa kalau kamu bertuhan yang benar, Yesus itu dikasihi. Itu ajaran Yesus. Nah, sekarang kenapa Paulus tiba-tiba mengajarkan kalau Yesus itu manusia yang mati dengan terkutuk? Iya, karena memang bertentangan atau tidak dengan ajaran Yesus? Loh, tidak dong. Paulus kan sedang menegaskan di dalam pengajaran yang dia dapat semasa Farisi, orang yang tergantung di tiang kayu itu adalah orang yang terkutuk. Sehingga Yesus menjadi terkutuk oleh karena kita, kan begitu. Seharusnya Yesus ini bukan orang berdasar gitu. Nah, nah itu dia, seharusnya Yesus bukan orang terkutuk, tapi ada oknum yang mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk. Sekarang saya tanya lagi, berdasarkan pernyataan Paulus di Galatia 3 nomor 13, yang mengutuk Yesus mati digantung pada kayu salib itu siapa? Menurut ajaran Paulus. Ya pengajaran itu toh. Bukan. Berarti yang mengutuk orang yang digantung pada kayu salib itu berdasarkan pernyataan Paulus itu siapa? Ya berarti Tuhan, kan itu firman Tuhan. Terkutuklah orang yang tergantung di tiang kayu. Apakah Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan itu mengutuk Yesus? Maksudnya Tuhan mengajarkan mengutuk Yesus? Apakah Elohim, Sang Bapa, mengajarkan kepada Yesus bahwa Yesus itu harus dikutuk oleh Bapa? Ya nggak ada sih yang berbunyi seperti itu. Cuma ya nggak ada. Artinya bertentangan di sini, sudah sangat jelas. Bukan bertentangan, Bang. Memang harus dialami seperti itu. Karena gini ya, kan Anda setuju kalau Yesus itu dikutuk oleh Bapa? Ya kan ada alurnya, hukumnya dulu keluar. Terkutuklah orang yang tergantung di tiang kayu. Anda setuju? Berdasarkan pernyataan Paulus, Anda setuju kalau Yesus dikutuk oleh Bapa? Iya, menerima kutuk. Kok menerima kutuk? Yesus dikutuk oleh Bapa, Anda setuju? Iya, ya gimana, memang seperti itu alurnya. Nah, itu ajaran Paulus, betul? Ya itu para murid juga sama. Keyakinannya sama. Tidak, itu yang tertulis pernyataan Paulus. Itu yang tertulis pernyataan Paulus. Nah, Anda setuju dengan pernyataan Paulus bahwa Yesus mati di kayu salib itu dikutuk oleh Bapa. Tapi ajaran Yesus dan ajaran Tuhannya Yesus, kata Tuhan, lihatlah, itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus hamba yang dikasihi, yang dipilih oleh Tuhan, yang kepadanya jiwanya berkenan. Tuhan tidak mengutuk Yesus berdasarkan catatan di dalam Matius 12 nomor 18. Di dalam KPR 4 nomor 30 ke atas juga Yesus disebut sebagai hamba yang kudus, hamba yang suci. Dia sebagai hamba Tuhan. Nah, Yesus sendiri pun mengatakan di Yohanes 8, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti di situ Sang Bapa itu mengasihi Yesus. Nah, itu ajaran Yesus. Sekarang ajaran Paulus mengatakan justru Bapa itulah yang mengutuk Yesus dengan cara mati Yesus di kayu salib. Ini bertentangan, bro. Gini.